Aku nggak tahu, Mas. Orangnya berdarah, tergeletak di jalanan, nggak bangun lagi. Aku takut dia mati, Mas, kata Lia. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Lia tampak begitu syok ketika dia tahu sudah menabrak seseorang yang mengendarai sepeda motor. Orang itu tergeletak di jalanan dengan kepala penuh darah setelah terseret beberapa meter di aspal. Lia tampak ketakutan. Dia buru-buru masuk ke dalam mobilnya. Dia mencoba menghidupkan kembali mobilnya yang ternyata masih bisa menyala. Lia pun kemudian langsung tancap gas meninggalkan orang tersebut tergeletak di jalanan di tengah malam yang gelap. Halo Mas, Lia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan yang agak terang dan menelepon seseorang. Halo Lia, ada apa? Kata suara di seberang sana. Mas Dan, aku nabrak orang Mas, ucap Lia penuh ketakutan. Hah? Di mana? Terus orangnya gimana? Ucap seseorang yang dipanggil Mas Dan itu. Aku nggak tahu Mas, orangnya berdarah, tergeletak di jalanan, nggak bangun lagi. Aku takut dia mati Mas, kata Lia. Kamu tenang dulu ya. Kamu di mana sekarang? Sherlock ya? Kata Mas Dan lagi. Lia pun langsung mengirimkan lokasinya berada sekarang pada Mas Dan. Tidak lama, Mas Dan segera menuju ke lokasi Lia berada. Begitu melihat mobil Lia terparkir di pinggir jalan, Mas Dan langsung menghampirinya. Lia, buka pintunya Lia. Lia yang melihat Mas Dan langsung membukakan pintu untuk Mas Dan. Mas Dan pun segera masuk dan mengecek kondisi Lia. Kamu gimana kondisinya? Tanya Mas Dan. Aku baik-baik aja Mas, tapi orang itu aku nggak tahu gimana keadaannya, ujar Lia sembari memeluk Mas Dan. Udah, kamu tenang dulu ya. Kamu nabraknya di mana dan gimana kronologinya? Ujar Mas Dan. Aku nyetir sambil lihat HP tadi karena aku pikir jalan lurus dan sepi. Begitu aku lihat ke jalan, aku sama sekali nggak tahu ada motor di depan karena motor itu lampunya mati. Aku nabrak motor itu. Aku sempat keluar dari mobil buat lihat kondisi orangnya, tapi aku keburu takut dan akhirnya aku tinggalin gitu aja Mas. Gimana dong Mas? Ujar Lia sambil menangis. Oke, kamu tenang dulu. Kemudian Mas Dan menelpon seseorang. Tidak lama, orang yang ditelepon Mas Dan pun datang. Al, bawa mobil Lia ke bengkel ya. Kata Mas Dan pada orang itu. Ya Allah, kenapa ini Mas? Al tampak kaget melihat kondisi depan mobil Lia. Udah, urusin dulu ya. Saya mau beresin yang lain. Kata Mas Dan. Oke Mas. Ucap Al. Lia, ayo pindah ke mobilku dulu. Biar Al bawa mobil kamu dulu ke bengkel. Kata Mas Dan pada Lia. Akhirnya mobil Lia dibawa oleh Al dan Lia pun masuk ke mobilnya Mas Dan. Lia, Mas antar kamu ke rumah sakit dulu ya. Kata Mas Dan pada Lia. Kita ke tempat kecelakaan aja dulu Mas. Aku nggak apa-apa. Kita bawa orang itu ke rumah sakit ya. Aku udah suruh orang buat kesana buat ngecek Lia. Kamu ke rumah sakit dulu aja ya. Kata Mas Dan lagi. Siapa yang kesana Mas? Tanya Lia. Ivan yang kesana. Kamu tenang aja dulu ya. Iya, tapi aku nggak perlu ke rumah sakit Mas. Ya udah, kita pulang aja ya. Lia hanya mengangguk. Udah, kamu gak usah khawatir. Percayain semuanya ke aku ya. Lagi-lagi Lia hanya mengangguk. Mas Dan pun mengantarkan Lia ke rumahnya. Sebelum Mas Dan meninggalkan Lia
Lia masih tampak ketakutan dan khawatir pada orang yang ditabraknya. "Mas, aku takut orang itu mati, Mas," kata Lia. Udah aku bilang kan, jangan khawatir. Kamu istirahat aja. Besok semuanya bakal baik-baik aja. Mas Dan mencoba menenangkan Lia. Udah, kamu masuk ke rumah. Aku pergi dulu ya. Kata Mas Dan setelah tiba di depan rumahnya Lia. Lia pun menuruti Mas Dan, dia masuk ke rumahnya dan Mas Dan pun pergi lagi. Saat di perjalanan, handphone Mas Dan berbunyi, ternyata dari Ivan. Mas, ternyata yang ditabrak sama Mbak Lia itu kakek-kakek. Pas saya kesini, sepertinya kakek itu sudah meninggal. Kata Ivan di telepon. Tapi kamu udah beresin kan? Tanya Mas Dan. Udah beres semua mas. Saya udah minta tolong anak-anak tadi. Sepertinya emang jarang ada mobil yang lewat ke daerah sini. Jadi tadi sih aman, gak ada yang lihat. Kata Ivan. Ya udah, makasih ya Van. Jawab Mas Dan. Mas Dan meneruskan perjalanannya. Aduh Lia, kamu tuh ngapain sih lewat jalan situ? Kenapa harus lewat jalan yang gelap coba? Kata Mas Dan dalam hatinya. Sementara di rumahnya, Lia tampak gelisah. Ia terus memikirkan kejadian tabrakan yang ia alami. Lia tinggal seorang diri di rumahnya ini. Mas Dan adalah pacar Lia. Apapun yang terjadi pada Lia, Mas Dan adalah orang yang paling di depan. Lia pun mencoba tenang dan mempercayakan semuanya pada Mas Dan. Kemudian ia mencoba untuk tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari ruang tamu rumah Lia. Lia yang belum terlalu nyenyak untuk tidur, ia pun samar-samar mendengar ketukan tersebut. Kali ini ketukan pintu itu lebih kencang dari sebelumnya. Lia pun membuka matanya, mencoba memperjelas pendengarannya. Apakah benar tadi itu suara ketukan pintu? Lia pun melihat handphonenya, dia menunjukkan pukul 2:30 malam. Ia berpikiran positif, mungkin itu adalah suara dari binatang, karena siapa juga yang akan datang selarut itu. Kali ini begitu kagetnya Lia, karena ketukan itu berasal dari pintu kamarnya. Lia pun bangun, ia melirik ke arah pintu kamarnya. Tangannya gemetaran, memikirkan siapa yang mengetuk pintu kamarnya. Samar-samar ada suara minta tolong di balik pintu kamarnya. Siapa ya? Mas Dan ya? Mas, jangan bercanda, kata Lia panik. Ia semakin mendekatkan badannya ke pojokan tempat tidur. Tiba-tiba, terdengar suara barang yang dilempar tepat di depan pintu kamarnya Lia. Lia pun semakin panik. Ia mencoba menelpon Mas Dan. "Mas, angkat dong," batin Lia berteriak. Tiba-tiba pintu kamar Lia terbuka. Lia kaget bukan main melihat sosok makhluk yang masuk ke dalam kamarnya. "Kamu siapa?" tanya Lia gelagapan. Handphone yang dia pegang pun sampai terjatuh. Sementara teleponnya masih tersambung ke Mas Dan dan akhirnya Mas Dan pun mengangkatnya. Halo, kenapa Lia? Lia? Halo Lia? Lia? Lia tidak sadar teleponnya sudah diangkat oleh Mas Dan. Lia masih terpaku pada sosok yang ada di hadapannya. Dengan kepala hancur, tangan patah sedang menghadap ke arah Lia. Kenapa kamu tinggalkan saya? Kamu tidak bertanggung jawab. Ujar sosok tersebut sambil mendekat pada Lia. Lia pun menjerit, hingga akhirnya Lia tidak sadarkan diri. Sementara Mas Dan yang panik karena Lia tidak meresponnya di telepon segera pergi ke rumahnya Lia. Begitu sampai di rumahnya Lia, Mas Dan pun langsung masuk dengan kunci cadangan yang Mas Dan pegang.
Lia memang memberikan kunci cadangan rumahnya pada Mas Dan. Mas Dan pun langsung masuk ke kamar Lia. Melihat Lia sedang tertidur, tapi sambil berbicara. Maaf, saya tidak sengaja. Maafkan saya, kata Lia dalam tidurnya. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.